Oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Solfeggio 2 yang berhubungan dengan materi akor. Oke, langsung saja ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang akor mayor. Ya, kita turun dulu. Ya, ini. Kalau kita Oke, apa itu akor? Akor merupakan satu istilah yang digunakan untuk menyebutkan kumpulan nada yang disusun secara vertikal dan dibunyikan secara serentak atau bersamaan. Jadi kalau kita analogikan seperti ini ya. Jadi kita membunyikan nada secara bersamaan. Jadi misal nadanya do mi sol ya. Kita contoh C mayor yang seperti contoh di sini, do mi dan sol. Di sini do mi sol. Nah, seperti ini itu bisa disebut dengan akor. Apakah terbatas dengan do mi sol aja Pak? Enggak banyak, pokoknya dia tersusun secara vertikal dan dibunyikan secara bersamaan, itu kita sebut akor. Jadi oke, kalau ada yang bertanya, Pak, jadi kalau si Reva bisa Pak ya, jadi semua itu juga disebut akor, tapi tinggal kita melihat tadi akordnya akor apa. Akor memiliki syarat-syarat tertentu. Contohnya akor mayor yang akan kita akan pelajari sekarang adalah akor mayor posisi dasar. Posisi dasar adalah posisi asli, posisi do mi sol. Jadi ini kita pertama untuk saya gunakan sebagai contoh adalah akord C mayor ya. C mayor dimulai dari nada C, E, dan G. Itu adalah akord C mayor. Syaratnya akord mayor adalah nada pertama dan nada kedua harus berjarak major third atau jaraknya 2. Kemudian nada ketiga dengan nada kelima harus berjarak 1,5 atau minor third. Seperti ini. Jadi untuk contoh awal ini saya gunakan 3 nada, akor 3 nada. Nada pertama dan nada kedua jaraknya 2, nada kedua ketiga jaraknya 1,5. Itu kita sebut dengan akor mayor. Ya. Oke, itu posisi dasar. Bunyinya bagaimana? Ini sebagai contoh ya. Ini contohnya cuma C mayor itu adalah. Oke, itu ya contohnya ya. Yang harus kalian ingat adalah syarat akor mayor. Akor mayor, sekali lagi saya ulangi, akor mayor bukan hanya mayor ya, bukan tangga nada ini enggak. Akor mayor adalah nada pertama dengan nada kedua harus berjarak 2, nada kedua dan nada yang ketiga harus berjarak 1,5. Ini syarat utama. Jadi seandainya kalian membuat contoh G mayor, nada pertama dengan nada kedua adalah G ke B, itu berjarak 2. Pasti berjarak 2. Kemudian B ke D itu berjarak 1,5. Jadi akord G mayor itu nadanya adalah G, B, dan D atau Sol, Si, dan Re. Nada Sol ke Si jaraknya 2, nada Si ke Re jaraknya 1,5. Karena itu adalah syarat akor mayor. Oke ya. Oke. Sekarang kita lewati materi tentang akor mayor posisi dasar. Kita kembali lagi ke sini, posisi dasar. Kenapa kok saya sebut posisi dasar? Karena pada mata kuliah solfeggio kita sebenarnya tidak membahas tentang akor itu sendiri, tapi kita membahas tentang bunyi akor mayor. Kemudian kedua, posisi pembalikan pertama. Jadi posisi pembalikan pertama gimana? Nada do yang tadinya ada letaknya di bawah seperti ini, letaknya kita rubah menjadi di atas seperti di bawah ini. Coba kalian lihat, perhatikan di sini. Perhatikan lebih baik. Nada yang tadi paling bawah adalah do, sekarang do-nya diletakkan di atas. Jadi yang paling bawah adalah mi. Yang tadinya do mi sol, ini do mi sol jadi mi sol do. Sekarang coba saya bunyikan.
Pak kok nadanya mirip Pak? Ya kalau kalian mengatakan nadanya mirip karena dia sama-sama akor C mayor, hanya beda pembalikan. Jika kalian dengarkan secara seksama, dia memiliki nada yang berbeda. Oke, saya coba bunyikan secara bergantian ya. Pertama adalah akor mayor C mayor posisi dasar. Ini C mayor posisi dasar. Sekali lagi C mayor posisi dasar. Kemudian ini adalah C mayor pembalikan pertama. Ya, ada nada ini, nada do yang nada yang paling rendah adalah mi, nada yang paling tinggi adalah do. Jadi secara bunyi dia berbeda. Ada perbedaan sedikit. Saya ulangi, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, oke. Itu pembalikan pertama. Pembalikan pertama dia memiliki jarak nada pertama dengan nada ketiga jarak 1,5. Nada pertama dengan nada kedua berjarak 1,5, nada dua ketiga berjarak 2,5. Ya, itu terjadi karena dia pembalikan. Ya, oke. Ini ingat, ini akor mayor pembalikan pertama. Yang harus kalian perhatikan lagi adalah akor mayor pembalikan pertama. Oke. Kemudian sekarang yang selanjutnya adalah kita ke akor mayor pembalikan kedua. Kita ulangi lagi hal seperti yang tadi, di mana nada mi sol do di sini. Mi-nya kita pindah ke atas lagi. Jadi sol, nada yang paling bawah, sol, do, kemudian mi. Sol, do, mi. Sama akor C mayor, masih akor C mayor. Yang dimana nadanya berisikan do, mi, sol. Tapi ini akor C mayor pembalikan kedua. Sehingga nada yang ketiga dia terletak di paling bawah. Saya coba bunyikan, bunyinya seperti ini. Ya, nadanya tetap sama, mirip, tapi karena dia sama-sama C mayor, tapi dia beda. Kemudian untuk intervalnya sendiri, nada pertama dengan nada kedua dia berjarak 2,5. Nada kedua dengan nada ketiga dia berjarak 2. Itu untuk intervalnya. Itu hanya untuk interval itu sebenarnya hanya untuk pengetahuan. Yang paling penting pada mata kuliah solfeggio ini adalah bunyi. Kalian harus bisa membedakan antara ketiganya, posisi dasar, pembalikan pertama dengan pembalikan kedua. Sekarang saya coba bunyikan secara bergantian, berurutan. Akor C mayor posisi dasar, kemudian C mayor pembalikan pertama, lalu akor C mayor pembalikan kedua. Oke ya, saya bunyikan sekarang. Akor C mayor posisi dasar, lalu akor C mayor pembalikan pertama, kemudian akor C mayor pembalikan kedua. Oke, sekali lagi saya ulangi secara berurutan mungkin biar kalian bisa membedakannya. Akor mayor posisi dasar, pembalikan pertama, pembalikan kedua. Oke, di sini secara suasana, secara akor mereka memiliki suara yang sama, memiliki akor yang sama, tapi mereka memiliki perbedaan suara. Karena apa? Karena letak nadanya berpindah dari do mi sol menjadi mi sol do menjadi sol do mi, pasti akan berbeda. Ketika mungkin ada pertanyaan, fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya ini adalah banyak sekali. Fungsi dari pembalikan akord ini banyak sekali, karena kalau kalian memainkan musik
dengan akor dasar, kemudian kalian pembalikan pertama, kemudian dengan pembalikan kedua, mereka memiliki suasana yang sama sekali berbeda, sangat-sangat berbeda. Oke ya, jadi ini adalah tujuannya per mata kuliah solfeggio ini, karena ingat selain di sisi teori tentang akor mayor, namun ini juga berfungsi untuk pendengaran yang jadi kalian semua dituntut untuk bisa membedakan akor mayor mana yang asli, mana yang pembalikan pertama, mana yang pembalikan kedua. Oke, kemudian untuk catatan lagi di sini terakhir untuk penulisan simbol. Ini sebenarnya tidak terlalu pakem, cuma ini untuk pengetahuan. Catatan untuk penulisan simbol posisi akor. Posisi dasar ditulis dengan D, pembalikan pertama ditulis dengan P1, pembalikan kedua ditulis dengan P2. Oke. Oke, kemudian untuk materi berikutnya sebenarnya ada latihan, tapi saya rasa di sini cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjut dengan akor minor. Jadi saya rasa kalian bisa mencobanya di rumah, tidak dengan C mayor, mungkin bisa kalian coba dengan D mayor, dengan ada D fis A atau Re fi la, bisa kalian balik dengan fi la re atau la re fi. Jadi bisa kalian balik-balik sesuai kebutuhan kalian. Oke ya. Saya rasa hari ini cukup sampai sekian dulu. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu.